Oke kawan, balik mana nempel liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kali ini kita akan memindah tanaman daun Afrika ini ke atas pot ataupun polybag yang bisa kita manfaatkan, karena di bagian perakarannya di sini sudah mulai tembus pada tanah, jadi polybagnya sudah kemungkinan sudah rusak di bagian bawahnya. Jadi kita akan pangkas perakaran yang ada di bawah ini. Karena perakarannya saat ini benjol-benjol kayak begini, kemungkinan ini ada bakteri Phylloxera-nya. Jadi akan kita pangkas sehingga nanti perakarannya tumbuh dengan sehat, sehingga memicu pertumbuhan dari batangnya cepat membesar juga. Maka kali ini akan kita pangkas terlebih dahulu perakaran yang telah menembus pada dasar polybagnya ini, agar nanti bisa kita naikkan ke pot ataupun polybag yang lebih besar. Kita akan cari titik di mana perakarannya sehat, tidak terserang oleh bakteri kayak begini yang menyebabkan pinjol-pinjol kayak gini. Biasanya terdapat bakterinya. Jadi akan kita pangkas agar perakarannya sehat dan nantinya juga memicu pertumbuhannya pada batangnya juga semakin cepat membesar lagi. Kita tidak mengambil semua bagian perakaran yang telah menembus di tanah ini, melainkan akan kita pangkas bisanya saja. Yang penting kita ambil perakaran yang sehat, tidak terdapat pinjol-pinjol kayak begini. Kita pangkas saja sekiranya sudah lumayan cukup panjang juga perakarannya. Tinggal sedikit lagi perakaran yang masih ada di tanahnya akan kita lihat di bagian bawah polybagnya. Sekiranya nanti masih ada
perakaran yang masuk ke dalam tanah akan kita pangkas. Ini perakarannya telah kita pangkas semuanya, tinggal kita naikkan ke pot. Dan kayak begini perakaran dari tanaman daun Afrikanya. Di bagian bawah sini telah kita pangkas perakarannya, dan kita akan membuang perakaran yang terdapat pinjol-pinjol kayak begini. Biasanya terdapat bakterinya, sehingga nutrisi yang terserap oleh perakaran biasanya akan dimakan oleh bakteri di bagian akar yang pinjol-pinjol kayak gini. Jadi akan kita pangkas sekiranya perakarannya terdapat benjolan kayak begini. Walaupun saat ini bunganya, tanaman ini sedang berbunga, ini calon bunganya, dan di bagian atas ini juga sudah pada mekar bunga-bunganya, dan di sini juga ada bunga yang terjadi penyerbukan sehingga menjadi buah calon bibit tanaman ini. Bentuknya bulat-bulat seperti kayak gini dan masih berwarna hijau saat ini. Karena tanaman ini bisa diperbanyak dengan cara menanam bijinya yang dihasilkan dari bunga yang diserbuk, terjadi penyerbukan dan sehingga menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Bisa juga tanaman ini diperbanyak dengan cara semai stek batang. Jadi walaupun bunganya saat ini bertumbuh, dan ada juga yang sudah menjadi buah yang terdapat biji yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perbanyakan tanaman ini. Dan di sini juga ada biji yang buah yang sudah mulai menua. Dia akan berwarna kehitaman kayak begini. Yang tadinya bijinya buahnya berwarna hijau, tetapi saat sudah menua dia akan berwarna kehitaman kayak begini. Dan kita akan lihat isi dalam dari buah ini kayak gimana. Tadinya buahnya hijau kayak begini, setelah menua dia akan berwarna kehitaman kayak gini. Dan ini isi dalam dari buah dari tanaman daun Afrika. Terdapat biji-biji yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perbanyakan tanaman ini. Karena kali ini kita tidak membahas tentang
perbanyakan tanaman daun Afrika ini, melainkan kita akan lakukan repotting, menaikkan tanaman yang dulunya di polybag ini, akan kita naikkan ke tempat ini, ke pot ini, agar nanti pertumbuhannya juga semakin bagus lagi. Akan kita sortir perakaran yang terdapat bintil-bintil kayak begini, dan langsung saja kita lihat di bawah polybagnya. Terlebih dahulu akan kita sobek terlebih dahulu, ini kita sobek terlebih dahulu sehingga nanti juga bisa kita lihat perakaran yang berada di bawah polybagnya. Tetapi polybagnya kita sobek melingkar saja agar nanti bisa langsung kita taruh di atas dari pot ini yang kita gunakan nanti. Dan tak hanya kita sobek, tetapi kita juga akan sortir juga perakaran yang sekiranya terdapat bintil-bintil. Kayak begini contoh perakaran yang terkena bakteri Phylloxera, dia akan terdapat bintil-bintil gini sehingga menghambat suplai nutrisi dari akar menuju ke batang dari tanaman ini. Sekiranya ada yang benjol akan kita pangkas saja, kita sisakan perakaran yang tidak terdapat benjolannya kayak begini. Ini ada benjolannya, jadi akan kita pangkas saja. Karena kalau tidak kita pangkas nantinya akan menyebar lagi, jadi kita pangkas aja. Setelah sekiranya perakarannya sudah lumayan cukup bagus atau sehat, jadi kali ini langsung saja kita lakukan penanaman pada pot yang telah kita sediakan ini. Langsung saja kita taruh perakarannya di dalam pot yang telah kita sediakan ini, agar nanti perakarannya bisa tumbuh lagi, menjalar lagi pada pot yang kita sediakan ini. Dan karena tadi kita pangkas perakarannya, kita pangkas pada tanah yang tadinya tumbuh, tempat tumbuh perakarannya. Jadi saat ini daunnya kelihatan layu kayak begini, maka kali ini akan kita pangkas saja sekalian percabangan dari tanaman yang ada di depan kita. Langsung saja kita pangkas-pangkas, kita sisakan sekitar, karena ini daunnya atau mata tunasnya kanan kiri, jadi kita sisakan satu mata tunas saja, sehingga nanti saat tanamannya tumbuh percabangan lagi bisa lebih tertata.
Dan sekiranya tempat yang atau space yang terdapat pada calon tunasnya terlalu rapat, kita coba pangkas sebagian dari tunas-tunas yang tadinya tumbuh. Dan kita akan buang saja daunnya. Sekiranya daunnya tidak mau tumbuh lagi nanti, kita pangkas saja. Karena ini bertumbuk antara cabang satu dengan yang satunya, jadi akan kita pangkas saja satu bagian agar nanti bisa ada jarak antara cabang satu dengan cabang yang lainnya. Karena ini harusnya terlalu rapat, jadi akan kita pangkas yang di bagian bawah atau di bagian tengah. Ini terlalu rapat antara cabang 1, 2, 3 ini, jadi akan kita pangkas yang di bagian tengah ini. Akan kita pangkas yang di bagian tengah ini, sehingga nanti ada jarak antara cabang yang di bawah dengan yang di atas ini. Akan langsung kita pangkas kalau memang memungkinkan, tapi kayaknya menggunakan pisau saja karena celahnya cuma bisa masuk pada pisau yang kecil ini. Akan kita pangkas terlebih dahulu. Udah kita pangkas semuanya biar kita press sekalian. Sudah kita lakukan pengpresan pada cabangnya semua, tinggal nanti kita rawat lagi, kita siram-siram lagi sehingga nanti bisa tumbuh dengan subur lagi, dan akan kita bentuk percabangannya ulang. Kita press semuanya kayak begini. Kita biarkan satu mata tunas yang di bagian atas ini, semoga masih bisa survive dan nantinya bisa kita bentuk entah nanti ke atas menjadi mahkota ataupun nanti yang bagian ini bisa kita potong juga sehingga nanti ini cabang pertamanya, ini cabang kedua, dan yang di bagian sini bisa sebagai cabang belakang. Dan tunas yang baru saja tumbuh ini
semoga masih tetap survive dan nantinya bisa kita manfaatkan untuk sebagai calon mahkotanya, atau bisa juga ini tampak belakang, tampak depannya nanti bisa kita putar kayak gini. Sebentar, kurang pas sedikit, atau nanti bisa kayak gini. Ini cabang pertamanya harusnya lebih besar, tetapi karena cabang keduanya lumayan cukup besar, jadi nanti yang cabang yang kecil ini akan kita los saat sudah tumbuh cabangnya lagi. Dan ini bisa cabang belakangnya, dan nanti ini juga masih bisa kita manfaatkan untuk calon mahkotanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Sadar diri, sadar posisi. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Bye bye.